Silakan nomor urut pertama. Siapa? Ustaz siapa? Nomor absen pertama berarti Fitra. Okta. Hadir? Aina Fitra? Nggak ada? Nggak ada ya? Baik. Baik. Berarti kedua Ustaz Anas ya. Nah, Ustaz. Ada Ustaz Anas? Nah, ada Ustaz. Nah. Dari Al-Fatihah ya, Ustaz ya? Ya, Al-Fatihah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum dilanjut, ta'awud, basmalah, dan awal surah, ya ada 4 cara. Yang pertama tadi seperti yang antum baca dengan memotong keseluruhannya, qat'ul jami. Kemudian yang kedua, yaitu menyambung yang di depan. Ta'awud dan basmalah disambung, kemudian waqaf dan awal surah. Ya, kalau kita sering menyingkat dengan waslul awal. Ya, jadi disambung awalnya yang ta'awud dan basmalah. Cara yang ketiga yaitu dengan waslul akhir. Jadi menyambung yang akhirnya. Ta'awud, waqaf, kemudian basmalah dan awal surah diwasol. Dan yang keempat dengan waslul jami. Disambung antara ta'awud, basmalah, dan awal surah. Baik, total dipraktikkan. Tadi baru yang qat'ul jami. Afwan, Ustaz, yang keempat waslu jami tadi apa, Ustaz? Disambung semua antara ta'awud, basmalah, dan awal surah. Nah. Awal surah. Kalau yang disambung akhir tadi ta'awud, bismillah, dan ta'awud, waqaf, basmalah, dan awal surah. Oh, taib, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, Ustaz. Ulang, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Wasal, Ustaz. Baik, Ustaz.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Baik, faedah ya. Yang pertama, tadi disebutkan ta'awud, basmalah dan awal surah. Ta'awud, basmalah dan awal surah. Nah, dalam hari ini di suratul Fatihah ada khilaf. Ya. Ada khilaf. Kita tinjau dari khilaf dari ahlu qiraat ya, bukan dari sisi hadisnya. Nah, bukan dari sisi fikih, bukan dari sisi hadis, tapi dari sisi qiraatnya. Ya. Dari 10 imam qiraat ya, 5 imam diantaranya Kufiyun dan Makki. Ya, Kufiyun itu Imam Asim, Imam Hamzah, Al-Kisai dan Khalaful Asyir. Plus imam dari Mekah, Ibnu Katsir. Nah, 5 imam ini berpendapat bahwasanya basmalah ini awal surah. Ya, basmalah ini adalah awal surat dari suratul Fatihah. Sisanya 5 imam yang lain, yaitu Imam Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, Abu Ja'far, dan Ya'qub. Ya. 5 imam ini berpendapat bahwasanya basmalah bukan awal surah, tapi awal surahnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya dalam kaidah ilmu qiraat ya berarti ada 10 5 lawan 5 ya sama kuat sebenarnya pendapat bisa diamalkan. Nah, baik. Dalam kaidah ilmu qiraat ketika ada khilaf bacaan ya, itu yang didahulukan adalah bacaannya Imam Nafi. Ya, sesuai dengan urutannya yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Nafi yaitu beranggapan bahwasanya basmalah itu bukan awal surah. Awal surahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya tadi ketika kaidahnya disebutkan waslul awal, waslul akhir itu kan berarti menyambung antara ta'awud, basmalah dan awal surah. Awal surahnya bukan basmalah tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menurut Imam Nafi dan yang bersamanya. Nah, kaidah ini berarti kita ambil patokan adalah menurut Imam Nafi dan yang bersamanya. Gitu. Karena di suratul Fatihah ada khilaf di situ. Nah, ya. Baik. Hanya saja yang kita sedang baca ini adalah qiraatnya Imam Asim. Ya. Qiraatnya Imam Asim menganggap basmalah ini awal surah. Sehingga pada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Ya. Adapun Imam Nafi dan yang bersamanya itu yang ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, ini ayat pertama. Ya, sehingga pada siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ya. Lanjutannya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ayat 7. Di sisi Imam Nafi dan yang bersamanya. Makanya tadi anak minta untuk diwasol. Ya. Karena apa? Karena yang ketika sudah paham tentang ilmu qiraat, ilmu riwayat, ya, maka supaya terhindar dari pencampur adukan periwayatan, maka hindari khilaf-khilaf yang mendasar seperti ini. Ya, Imam Asim membacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan seterusnya. Itu satu ayat. Kalau kita berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf di situ, itu seolah-olah kita sedang membaca qiraatnya Imam Nafi. Ya, atau yang bersamanya. Ya, begitu. Ya, jadi kalau yang sudah paham riwayat, usahakan antum ketika jadi imam ya diwasolin. Kalau misalkan tidak kuat ya berhenti di alaihim yang kedua juga tidak ada masalah. Nah, baik. Faedah lain, ya. Faedah lain yaitu pada seluruh lafaz Allah kita bisa lihat di sini bagi lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah dan seterusnya. Ya. Seluruh lafaz Allah pada mushaf Madinah, pada mushaf dobet yang cetakan Madinah, ya, yang itu biasanya ditemui di Haramain maupun di Mesir, ya, atau di Indonesia juga banyak sekarang ya. Indonesia yang cetakan Madinah juga banyak. Oke. Lafaz Allah itu seluruhnya tidak ada tanda madnya di situ, ya, tidak ada tanda mad. Ya, biasanya ada alif yang kecil di atas, atau kalau mushaf Indonesia dikatakan fathah qaimah, fathah yang berdiri. Nah, ini menurut sebagian ahlu rosem, ya, seperti yang ada di kitabnya Dalilul Hairan, itu para ulama itu sengaja tidak menambahkan lafaz atau tidak menambahkan tanda mad di lafaz Allah itu untuk menyelisihi lafaz Allata di surat An-Najm. Allata di surat An-Najm ayat 19.
Nah, jadi secara rosemnya sama. Hanya saja di lafadz Allata itu ada alifnya, alif shagirahnya. Kenapa? Karena lafadz Allata ini ya disebutkan juga oleh Imam Syatibi, sebagian qiraat seperti qiraatnya Imam Al-Kisai itu ketika waqaf, padahal taknya ini tak maftuhah. Ketika waqaf dia menggunakan ha. Jadi waqafnya gimana? Allah. Nah, bacanya sama. Allah. Ini untuk qiraatnya Imam Al-Kisai. Jadi walaupun taknya maftuhah tapi dia dibaca ha ketika waqaf. Maka diselisih dari sisi rosem, lafadz Allah dimanapun berada nggak ada alif shagirahnya yang menunjukkan mad. Nah, kemudian cara menyelisih lainnya yaitu dengan merubah huruf asliyah lam ya pada lam taglil, lam yang dibaca tebal. Nah, ini ada huruf far'iyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada huruf yang asli, ada yang huruf far'i. Lam taglid pada riwayat Hafs an Asim atau qiraatnya Imam Asim ini hanya ada di lafadz Allah yang sebelumnya huruf berharokat atas. Adapun di qiraat yang lain seperti qiraatnya Warsh ya itu lam taglid ada di beberapa kaidah. As-sholah dibaca as-sholoh. Itu lam taglid, lam yang dibaca tebal. Nah, jadi itu bentuk untuk menyelisih lafadz Allata di surat An-Najm dengan mengganti lamnya menjadi lam taglid dan sisi rosemnya dihapus, dihilangkan alif shagirahnya. Nah, faedah lain pada lafadz as-sirat ini juga di sini ada huruf far'iyah yang di situ sebagian qiraat membaca dengan zai ishmam. As-sirat dibaca az-zirat. Ya. Siratal mustaqim dibaca ziratal mustaqim. Zai yang ishmam. Ya, ini huruf far'iyah karena sebagian qabilah ada yang ringan membaca dengan shad, ada ringan membaca dengan sin, ada yang dengan zai ishmam. As-sirat, as-sirat dan az-zirat. Maknanya sama. Ya, tidak berubah makna. Baik. Itu beberapa kaidah. Kemudian satu lagi tambahan untuk Imam Asim ya, pada lafadz mim jamak, ya di alaihim ya misalkan siratal ladzina an'amta alaihim itu him itu mimnya itu mim jamak itu dibaca dengan sukun walaupun dia dibaca dengan diwasol. Ya. Adapun pada lafadz mim jamak itu orang Quraisy yang asli ya, bangsa Quraisy itu selalu membaca silah pada mim jamak. Ya, maka kalau kita kepengen lihat bacaan yang lebih dekat dengan sunnah, yang dekat dengan bacanya orang Quraisy itu ya bacanya Ahlul Madinah dan Ahlul Makkah. Ahlul Madinah itu qiraatnya Imam Nafi, Abu Ja'far dan Ibnu Katsir itu kalau ketemu mim jamak itu dibaca dengan silah. Nah, ya. Jadi dibaca silah dengan memberikan mad di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada silahnya di situ. Cuma nanti di kaidahnya nanti kita akan ketemu kapan ini mim jamaknya ini berubah menjadi yang harusnya sukun menjadi dhamma di qiraat Imam Asim nanti insyaallah akan ada kaidahnya sendiri. Baik, barakallahu fikum. Lanjut untuk yang nanti urutan kedua. Afan Ana sedikit cepat tapi nanti ada rekamannya sehingga nanti bisa membaca. Ini sambung Al-Baqarah Ustaz? Cukup, ganti yang lain. Ganti. Yang lain pembaca ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Satu halaman dulu nggak apa-apa nanti karena di awal-awal mungkin banyak kaidahnya. Urutan berikutnya nomor 2. Sambil dilihat namanya di daftar. Man? Karena Ustaz, Ridho Darman Ustaz. Fadal. Antum kan halakoh yang dulu ya? Enggak? Iya Ustaz, pernah juga ikut Ustaz. Masya Allah, ikut lagi. Fair. Fadal, sekarang kalau tadi ta'awudz dan basmalah di awal surah, sekarang menyambung basmalah baina suratain. Basmalah baina suratain. Ya, jadi ada 3 saja ya. Menyambung basmalah di antara surat ini ada 3 kaidah. Yang pertama dengan qat'ul jami, ya. Qat'ul jami'nya dari mana? Akhir surat, ya. Waladdallin waqaf. Kemudian bismillahirrahmanirrahim waqaf dan awal surat alif lam. Yang kedua
Dengan apa? Waslul akhir. Nah, waslul awalnya nggak kepake. Waslul awalnya nggak kepake karena nanti dikhawatirkan basmalah menjadi bagian dari awal surat yang awal. Jadi langsung waslul akhir. Waladhdallin waqaf, kemudian basmalah dan alif lam mim disambung. Dan yang ketiga dengan waslul jami. Ya, disambung ketiganya. Saya dipraktekkan. Dari waladhdallin aja nggak apa-apa. Atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama tadi gimana Ustaz? Pertama tadi Qatul jami. Dipisah semuanya. Pisah semua. Yang kedua di wasul akhir ya Ustaz ya. Basmalah terpisah ya Ustaz. Ya? Naam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Waslul akhir. Yang wasul akhir tadi ghair maghdubi alaihim waladdallin itu disambung sama basmalah Ustaz. Enggak ya Ustaz ya? Waqaf dulu. Baru basmalah dengan awal surat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana Ustaz? Sambungnya Ustaz. Iya, gimana sambungnya? Langsung alif lam mim Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Waslul jami'. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disambung semua. Bismillah juga sambung Ustaz. Sama awal surah Ustaz. Dari akhir surat, basmalah dan awal surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi waladdolinnya berapa harakat tadi? Waladolin, coba dari waladolin. Kepanjangan tadi saya. Kepanjangan tuh. Ada yang aneh kayaknya tadi. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baik. Sama Ustaz. Lanjut. Zalikal kitabu la raiba fih. Berapa rakaat? 2 Ustaz. 2 rakaat. Coba sekarang berarti di la raibnya sekarang. Berarti di la raib. Zalikal kitabu la raib. Berapa rakaat? 2 juga Ustaz. 2 juga. Lanjut. Hudal lil muttaqin.
Tadi berhenti di la roib ya. Fihinya belum kebaca. Sama fi sudah. Fihi hudal lil muttaqin. Berapa harokat? Kayaknya lebih 2 ya Ustaz ya. Astagfirullah. Jadi 4 Berarti harokat harus semuanya. Nanti baru Ana jelasin. 4 harokat La semua Ustaz. roib berhenti di situ 4 harokat. Ya, coba. Dalikal kitab. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Naam. Baik. Faedahnya ya. Antum perhatikan di sini alif lam mim ya. Alif lam mim ya di sini kalau di qiraat yang Imam Asim ini ayat pertama ya. Adapun alif lam mim di qiraat yang lain ya seperti qiraatnya Imam Nafi ini disambung ke dzalikal kitab. Ya. Nah, ini penomoran ayat dalam Al-Qur'an ini beda-beda untuk setiap qiraatnya. Baik. Jadi nanti bergeser nanti ya. Terkadang ayat di qiraat ini lebih banyak daripada di qiraat yang lain. Baik. Kemudian ini kita loncat ke ilmu rosem. Antum perhatikan pada lafaz Alkitab. Alkitab. Seluruh kata Alkitab di Al-Quran itu dengan menghapus alif. Dengan hadaf alif. Nah, itu antum perhatikan Alkitab ya. Setelah ta ada alif shaghirah ya. Itu dia fungsinya sebagai dhabt, sebagai tanda baca. Jadi alif aslinya hilang, dihapus. Ini kaidah ilmu rasam. Ya, seluruh lafaz Alkitab atau kitab di Al-Qur'an itu dihadaf alif kecuali di 4 tempat saja. Di Al-Qur'an kecuali di 4 tempat, nanti bisa dicek. Yang pertama di surat Al-Hijr ayat 4. Kemudian ada di surat Al-Kahf ayat 27. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 38 dan surat An-Naml di awal An-Naml ayat pertama. Nah, itu di 4 tempat itu baru dia muncul. Nah, baru dia muncul. Nah, ini menjelaskan bahwasanya penulisan rosem pada Al-Qur'an itu tauqifi ya. Ya, ini wahyu dari Allah. Nah, bukan asal-asalan ya, bukan kiasi, bukan rosem kiasi. Apa yang kita dengar langsung ditulis itu. Ini tauqifi, ini rosemnya rosem usmani yang kayak gini nih. Nah, kemudian ini tadi kenapa berhenti di raib dengan hudan lil muttaqin. Ini ada kaidah yang sangat penting yang disebut sebagai aqwas sababain ya, aqwas sababain. Nah, aqwas sababain ini ya dari timbangan kekuatan mad ya dan sebab-sebabnya mad ya. Ada 2 yang disebutkan, ada 2 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi. Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi itu menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfah As-Samanudiyah itu ada 2 kaidah. Nah, kaidah yang pertama ya. Ada 2 kaidah yaitu jika ada 2 mad. Jika ada 2 mad
Nah, yang sama sebab. Nah, sebabnya sama. Terkumpul dalam satu makro, satu bacaan. Ya. Tadi makro yang dibaca Satri itu adalah dari Alif Lam Mim sampai ayat ke-5, Muflihun. Nah, ini satu makro. Ada dua mad yang sebabnya sama terkumpul dalam satu makro. Dua madnya apa? Yaitu mad lin pada la roib. Lin itu mad lin sebabnya karena wakof. Ya kan? Sebabnya karena wakof. Ya. Kemudian lil muttaqin itu juga mad arid disukun. Sebabnya juga karena wakof. Jadi dua mad ini, dua mad berbeda tetapi sama sebab. Apa sebabnya? Wakof. Terkumpul dalam satu bacaan. Ya. Maka kaedahnya, ya, mad yang levelnya tinggi ya, tidak boleh dibaca lebih pendek daripada mad yang levelnya rendah. Ya, begitu juga sebaliknya, mad yang levelnya rendah tidak boleh dibaca lebih panjang daripada mad yang levelnya tinggi. Nah, yang jadi masalah di riwayat Hafs an Asim, ya ini ada pengkhususan pembagian level kekuatan madnya. Ya, level kekuatan mad dalam bacaan kita untuk Imam Asim itu yang paling tinggi level pertama yaitu mad lazim. Level kekuatan paling tinggi. Nah, di bawah mad lazim level kedua yaitu mad mutasil dan mad munfasil. Itu satu level. Mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu satu level. Ya. Jadi kalau antum sedang baca qiraatnya Imam Asim, ya, ketika mad wajibnya 4 harokat, maka mad jaiznya harus dibaca 4 harokat. Kalau antum pilih 5, berarti harus 5. Nah, hanya saja Imam Syu'bah kaidah pada mad wajib dan mad mutasilnya, mad wajib mutasil dan mad jaiznya Imam Syu'bah itu hanya mengenal 4 harokat saja. Ya, karena kita sedang menjamak dua riwayat, berarti mad wajib dan mad jaiz harus dibuat 4 harokat. Antum nggak boleh milih 5. Kalau milih 5 nanti antum khilaf antara Syu'bah dengan Hafs. Jadi disamakan. Kalau 4 antara Hafs dengan Syu'bah sama. Ya. Di Syu'bah hanya mengenal 4 harokat pada mad jaiz maupun mad wajib. Adapun Hafs boleh 4, boleh 5. Karena sekarang kita sedang menjamak antara Hafs dengan Syu'bah, maka hanya dibaca dengan 4. Karena Syu'bah dia membaca mad munfasil hanya mengenal tawassut saja. Nah, tidak ada fuwaikut tawassut. Hanya mengenal 4 harokat. Baik, tadi level kedua mad mutasil dan munfasil. Level ketiganya mad arid disukun. Ya, level ketiganya mad arid disukun. Level keempatnya mad lin. Level kelimanya mad tabi'i. Nah, ini kekuatan tabel kekuatan mad pada qiraatnya Imam Asim. Nah. Baik, kembali kepada contoh la roib tadi dia mad lin. Sementara lil mutakin dia mad arid disukun. Dari level ini mana yang lebih kuat? Mad arid besar. Mad arid disukun. Ya. Arid disukun boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 kan? Ya. Makanya lihat kalau antum membacanya Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Ya. Ini sering sekali kesalahan yang terjadi. Sering sekali, apalagi yang pada setoran hafalan. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Sering sekali. Ya, pada matlinya dibaca dia panjang 4 harokat la raib fihi hudal lil muttaqin. Muttaqinnya dibaca 2 harokat. Padahal arid disukun levelnya lebih tinggi dari lin. Tadi kaidahnya apa? Mat yang levelnya tinggi nggak boleh dibaca lebih pendek daripada yang mat levelnya rendah. Itu. Jadi kebolak-balik. Yang tadi kalau misalkan antum paham kaidah ini dijaga ya. Ketika antum baca mat arid disukunnya 2 harokat, mat arid sukunnya 2 harokat, berarti mat pada la roib boleh dibaca berapa? Ulang, Sat. Tanya nih, Sat. Kalau gini,
Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat, ada sukun. Ya. Di la raib boleh dibaca berapa? 2. 2 harokat Ustaz. Saja. Tidak boleh lebih dari 2. Tidak boleh lebih dari 2. Nah, Ya. kalau Bismillahirrahmanirrahim 4 harokat, di la raib baca berapa? 4 harokat Ustaz. 4 harokat. Boleh 2, boleh 2, Boleh boleh 4. Ya, nggak boleh lebih panjang. Kalau sama boleh. Makanya tadi Anda bilang samain aja 4, aman sudah. Samain ke 4 aman. Daripada dibolak-balik 24, 24, 26, nanti kebolak-balik ketemu kaidah ini salah. Lahan dari sisi riwayat. Baik. Ya. Tanda titik 3 pada la raib dan fihi itu disebut waqaf. Awalnya itu kata waqaf titik 3 itu waqaf al-muraqabah. Baru baru dipopulerkan oleh Imam Al-Jazari itu sebagai waqaf al-mu'anaqah. Nah, di kitab An-Nashr. Jadi awalnya itu ini disebut waqaf al-muraqabah. Ya. Yang pertama kali menyebut atau memberikan nama itu Imam Abu Al-Fadil Ar-Razi. Al-Fadil Ar-Razi di dalam kitabnya Jami'ul Wuquf. Baru setelah belakangan Imam Al-Jazari di kitabnya An-Nashr itu menyebutnya sebagai waqaf al-mu'annaqah. Sampai sekarang kita kenalnya ini waqaf mu'annaqah. Nah. Baik. Ini di awal-awal kita nggak terlalu banyak membaca karena buat pemanasan ya. Nanti insya Allah besok di pertemuan selanjutnya mulai kita kebut. Oke, satu peserta silakan urutan berikutnya. Baca 1 halaman. Siapa urutan berikutnya setelah Ustaz Ridho? Ada Fajar. Ustaz Fajar hadir? Nah, Ustaz. Masya Allah. Kefahalukum, Ustaz? Alhamdulillah. Lama nih nggak ketemu ini. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Fadal. Iqra. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim hishawatu wa lahum 'azabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Iya, tadi Okta nomor 1 udah hadir. Okta, dinyalakan mic-nya dinyalakan. Ya, Bu. Silakan lanjut baca 1 halaman. Baru nanti akan jelaskan bedanya. Ayat 17 ya, Ustaz ya. Nah, masaluhum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Iya. Baik, kita sebutkan beberapa faedah yang pertama di mana ya? Baik, di awal surat ya, di awal ayat 6 ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Ya. Orang Arab itu ketika membaca pertemuan dah hamzah ini adalah huruf yang paling berat ya. A ya. Pada pertemuan dua hamzah ini orang Arab itu berat ya. Dan kaidah hamzah pertemunya dua hamzah ini sering sekali terjadi perubahan atau disebut hamzah mughayyar.
hamzah yang berubah. Ada beberapa sebab dia berubah. Jadi untuk meringankan bacaannya. Karena hukum asalnya hamzah ini dibaca tahqiq, jelas. Nah, terkadang dia menjadi hamzah mughayyar pada beberapa keadaan. Ya. Yang pertama disebabkan karena adanya naql. Ya. Nanti bagaimana naql dan bagaimana contohnya nanti kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada naql. Nah. Yang kedua ada ibdal. Nah. Ini sering terjadi di qiraatnya Imam Asim. Ada ibdal. Kemudian ada tashil, meringankan. Ada tashil, ini juga ada. Kemudian ada idkhal, ya. Ada idkhal. Dan yang kelima ada isqat. Nah, ini jenis-jenis hamzah mughayyar. Dia bisa karena naql, bisa karena ibdal, bisa karena tashil, bisa karena idkhal dan isqat. Nah, ini istilahnya kita kenalan dulu. Nanti contohnya insyaallah akan datang dan penjelasannya. Nah, contoh di lafaz ini ya, sawaun alaihim a'anzartahu. A'anzartahu. Nah, sebagian qiraat, kalau qiraatnya kita membaca dengan tahqiq ya, sebagian qiraat seperti qiraatnya Qalun ya, itu dia dengan idkhal. Nah, ini termasuk hamzah mughayyar. Apa itu idkhal? Yaitu dengan menambahkan alif setelah hamzah. Hamzah yang pertama. Ya. Hamzah yang pertama ditambahi alif. Kemudian disertai dengan tashil di hamzah yang kedua. Disertai dengan tashil di hamzah yang kedua. Nah, ini jadi ekstra ringan bacanya. Ya, versinya Ahlul Madinah. Jadi dibaca gimana? A yang pertama dikasih alif, A 2 harokat. Hamzah yang kedua dengan tashil. A. Jadi kayak gitu. Sawaun alaihim anzartahum. Nah, jadi bacanya lebih ringan. Kalau AA itu kan berat. Ya, di sisi orang Arab itu berat. AA berat. Jadi di idkhal dimasukkan satu alif, A, kemudian yang hamzah kedua di tashil. Ini salah satu contoh-contoh dari perubahan hamzah. Tapi nanti di riwayat kita nanti akan ada, insyaallah akan datang waktu ayatnya untuk dijelaskan. Nah, baik. Kemudian tadi ya yang pembahasannya Syekh Ibrahim As-Samanudi tadi kan ada 2 kaidah ya. Yang di La Raib baru dijelaskan 1 kaidah. Nah, kaidah kedua contohnya di sini di ayat ke-13. Di As-Sufaha, antum perhatikan di situ ayat 13. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, di situ. Ini kaidah yang kedua dari yang pertama tadi kita sudah yang 2 mat yang berbeda yang sama sebab bertemu dalam satu makro, itu kaidah pertama. Nah, sekarang kaidah kedua dari aqwas sababain. Jika ada 2 mat yang beda sebab terkumpul dalam satu kata. Nah, bukan satu makro. 2 mad, sebabnya berbeda, terkumpul dalam satu kata. Nah, coba lihat di sini as-sufaha. As-sufaha. Yang pertama ada hamzah, ada huruf mad, kemudian bertemu dengan hamzah. Ini mad wajib muttasil. Ya, mad wajib. Tapi bersamaan dengan itu hamzahnya berharokat dhammah dan ketika sukun dia menjadi arid disukun. Nah, jadi mad wajib mutasil sebabnya adalah hamzah, mad arid disukun sebabnya adalah sukun. Nah, jadi ini ada dua mad yang beda sebab. As-sufaha ketika waqaf. Nah, Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi menyebut ini adalah mad muttasil arid. Mad muttasil arid. Nah, 2 mad muttasil dan arid disukun. Nah, jadi kaidah aqwas sababiynya tadi, jika ada 2 mad yang berbeda sebab terkumpul dalam satu kata, kaidahnya amalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Amalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. Mana yang lebih kuat antara mad wajib muttasil dengan mad arid disukun? Mad wajib, Ustaz. Mad wajib. Mad wajib. Mad wajib.
Mutasil. Mutasil. Kurang tepat. Jawabannya adalah tergantung antum menentukan arid disukunnya di awal. Nah, kalau antum bacanya Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat atau 4 harokat, ya itu benar. Itu benar karena mad mutasil bisa 4 bisa 5 pada hafs nasib. Ya, jadi yang diamalkan mad wajibnya. Tapi kalau antum dari awal Bismillahirrahmanirrahim 6 harokat. Nah, fokus ya. Ketika antum membaca Bismillahirrahmanirrahim, arid disukunnya dibaca 6 harokat. Ini fokus dulu, perhatikan. Nama matnya adalah mat arid disukun, tetapi level matnya adalah level mat lazim. Pahami dulu. Namanya arid disukun, tapi levelnya dia lazim. Sehingga di sini mana yang lebih kuat? As-sufaha mana yang lebih kuat? Yang Arid disukunnya. Karena arid disukunnya itu dia sedang menduduki posisinya mad lazim. Gitu. Jadi ketika antum bacanya di awal Bismillahirrahmanirrahim, pas dikata ini as-sufaha harus dibaca 6 harokat. As-sufaha nggak boleh dibaca 4 harokat. Gitu. Ya, ini kaidah akhwas sabatain. 6. Ini Masya Allah ini. Nanti ada lagi kaidah yang lain. Baik. Kemudian terakhir ya pada ayat yang ke-16 ya. Fama rabihat tijarah. Ada huruf ta bertemu dengan huruf ta juga. Ya. Ini terjadi proses idgham. Proses idgham. Yang idgham bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama dari makhraj dan sifatnya. Ya. Ada yang mutamasilan, ada yang mutajanisan, ada yang mutaqariban, ada yang mutabaidan. Nah, di sini makhrajnya sama, sifatnya sama pada huruf ta. Maka ini mutamasilan. Nah, sisi yang kedua yaitu pada kondisi harokatnya. Harokat sukun bertemu dengan huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat, ini disebut shogir. Huruf yang pertama berharokat, huruf kedua berharokat disebut kabir. Huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua sukun disebut mutlak. Nah, di sini disebut idghamnya idgham shaghir. Jadi kalau lengkapnya idgham mutamasilan shaghir. Nah, idgham dari sisi yang ketiga yaitu dari kesempurnaannya. Ketika semua hurufnya masuk, diidghamkan ke huruf yang kedua, huruf pertama masuk ke huruf kedua, ini disebut kamil. Tapi kalau masih menyisakan sifatnya dari huruf yang pertama itu disebut nafis. Nah, ini huruf ta masuk sempurna ke huruf ta yang kedua. Maka idghamnya idgham kamil. Dalam mushaf Dobat Madinah ditandai dengan adanya tanda tasydid. Jadi tanda tasydid itu merupakan tanda idgham kamil. Ya, huruf pertama diidghamkan secara sempurna ke huruf kedua. Nah, jadi kalau lebih lengkap lagi ini idgham mutamasilain shaghir kamil. Kemudian sisi yang keempat, ada gunah atau tidak? Kalau tak, tidak ada gunah, berarti bila gunah. Jadi kalau kita tanya, ini idgham apa? Idgham mutamasilain shaghir kamil bila gunah. Nah, ya itu kalau secara komplit seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya, ini idgham apa? Nah, guru Al-Quran ditanya kayak gitu, balik bertanya, dari sisi mana dulu? Kalau dari seluruh sisinya, kita sebutkan. Kalau dari sisi kesempurnaannya, kita sebut idgham kamil. Kalau dari sisi harokatnya, kita sebut idgham shaghir. Kalau dari sisi makhraj dan sifatnya, kita sebut idgham mutamasilain. Kalau dari sisi ada tidaknya gunah, ini bila gunah. Kalau seluruh sisi mutamasilain, shaghir, kamil, bila gunah. Gitu. Nah, jadi nanti antum setelah ini, ketika anak tanya, antum langsung bisa screening langsung cepat. Ini idgham apa? Nah, kayak ini sesi pemanasan ya. Halaqah pertama ini halaqah pemanasan. Jadi baru 4 orang pembaca. Besok ke nomor urut 5. Karena qadarullah ana sudah ditunggu halaqah berikutnya. Ya. Jadi pertanyaannya silakan disimpan. Tolong antum sampaikan di grup saja. Karena yakin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Gitu ya, Ustaz ya?
Mohon Baik, dimaklumi, insyaallah Baik. biar tambah Allah Ustaz. penasaran. Jadi Udah penasaran dan pertanyaannya, panas nih, Ustaz. nah, baik. Masya Allah. Baik, Anda akhiri dulu, nggak apa-apa, panas-panas nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Ingat-ingat Baik, ya, berarti absen ke berapa? Ke-5 ya besok ya. Nah, kalau yang sudah masuk ke grup ini silakan keluar dari grup yang sebelumnya. Nggak apa-apa, biar nggak kebanyakan. Ustaz, apa, Ustaz? Tapi ini ada rekaman ya, Ustaz ya? Ini masih direkam. Di YouTube nanti ya, Ustaz ya? Masih. Iya, insyaallah di YouTube. Nah, Alhamdulillah. nah. Baik ya, kita cukupkan. Jangan Ustaz. Nah, ada pertanyaan di grup ya, ada pertanyaan di grup. Pakai voice note boleh, pakai tulisan boleh. Tafadhol. Kita diskusi. Baik, Nagif Unas, Jazakallah khairan, Ustaz. Masyaallah. Nah, baik, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.